Kembali lagi dengan saya, Edelwei Studing Bunga dari jurusan Psikologi Universitas Boswa Makassar. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang sarana ilmiah, yaitu bahasa dan matematika. Pembahasannya tetap saya ambil dari buku Filsafat Ilmu Profesor Dr. Amsal Bakhtiar MA. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai pembahasannya. Yang akan saya bahas pertama adalah bahasa, kemudian matematika. Jadi bahasa memegang peranan penting dan satu hal yang lazim dalam hidup dan kehidupan manusia. Nah, Ernest menyebut manusia sebagai animal symbolikum, yaitu makhluk yang mempergunakan simbol. Nah, bahasa sebagai sarana komunikasi antar manusia. Tanpa bahasa tiada komunikasi. Nah, sebagai sarana komunikasi, maka segala yang berkaitan dengan komunikasi tidak terlepas dari bahasa, seperti berpikir sistematis dalam menggapai ilmu dan pengetahuan. Dengan kata lain, tanpa mempunyai kemampuan berbahasa, seseorang tidak dapat melakukan kegiatan berpikir secara sistematis dan teratur. Kemudian, dengan kemampuan kebahasaan akan terbentang luas cakrawala berpikir seseorang dan tiada batas dunia baginya. Hal ini sesuai dengan pernyataan Wittgenstein yang menyatakan batas bahasaku adalah batas duniaku. Nah, melalui pernyataan ini, orang-orang yang berpikir akan bertanya dalam diri apa itu bahasa, apa fungsinya, bagaimana peran bahasa dalam berpikir ilmiah. Nah, jadi banyak ahli bahasa yang telah memberikan uraiannya tentang pengertian bahasa. Jadi Bloch and Trager mengatakan bahwa bahasa adalah suatu sistem simbol-simbol bunyi yang arbitrer yang dipergunakan oleh suatu kelompok sosial sebagai alat untuk berkomunikasi. Kemudian Joseph Roam mengatakan bahasa adalah suatu sistem yang berstruktur dari simbol-simbol bunyi arbitrer yang dipergunakan oleh para anggota sesuatu kelompok sosial sebagai alat bergaul satu sama lain. Jadi, batasan di atas memerlukan sedikit penjelasan agar tidak terjadi salah paham. Oleh karena itu, perlu diteliti setiap unsur yang terdapat di dalamnya. Nah, yang pertama, simbol-simbol berarti things that stand for other things, atau sesuatu yang menyatakan sesuatu yang lain. Nah, hubungan antar simbol dan sesuatu yang dilambangkannya itu tidak merupakan sesuatu yang terjadi dengan sendirinya atau sesuatu yang bersifat alamiah. Simbol atau lambang memperoleh fungsi khususnya dari mufakat kelompok atau konvensi sosial, dan tidak mempunyai efek apapun bagi setiap orang yang tidak mengenal konsensus atau konvensi tersebut. Kemudian yang kedua, simbol-simbol vokal. Nah, jadi simbol-simbol vokal yang membangun ujaran manusia adalah simbol-simbol vokal, yaitu bunyi-bunyi yang urutan-urutan bunyinya dihasilkan dari kerja sama berbagai organ atau alat tubuh dengan sistem pernafasan. Nah, untuk memenuhi maksudnya, bunyi-bunyi tersebut haruslah didengar oleh orang lain dan harus diartikulasikan sedemikian rupa untuk memudahkan si pendengar untuk merasakannya secara jelas dan berbeda dari yang lainnya. Kemudian yang ketiga, simbol-simbol vokal arbitrer. Jadi istilah arbitrer di sini bermakna mana suka, dan tidak perlu ada hubungan yang valid secara filosofis antara ucapan lisan dan arti yang dikandungnya. Hal ini akan lebih jelas bagi orang yang mengetahui lebih dari satu bahasa. Nah, kemudian yang keempat, suatu sistem yang berstruktur dari simbol-simbol yang arbitrer. Nah, walaupun hubungan antara bunyi dan arti ternyata bebas dari setiap suara hati nurani, logika, dan psikologi, namun kerja keras antara bunyi-bunyi itu sendiri di dalam bahasa tertentu
ditandai oleh sejumlah konsistensi ketetapan intern. Nah, kemudian yang kelima, yang dipergunakan oleh para anggota sesuatu kelompok sosial sebagai alat bergaul satu sama lain. Nah, bagian ini menyatakan hubungan antara bahasa dan masyarakat. Para ahli sosial menaruh perhatian pada tingkah laku manusia, sejauh tingkah laku tersebut memengaruhi atau dipengaruhi manusia lainnya. Nah, fungsi bahasa memang sangat penting dalam dunia manusia. Nah, yang pertama itu fungsi bahasa. Jadi secara umum dapat dinyatakan bahwa fungsi bahasa adalah yang pertama, koordinator kegiatan-kegiatan masyarakat. Yang kedua, penetapan pemikiran dan pengungkapan. Yang ketiga, penyampaian pikiran dan perasaan. Yang keempat, penyenangan jiwa. Yang kelima, pengurangan kegoncangan jiwa. Jadi menurut Halliday, sebagaimana yang dikutip oleh Taima, bahwa fungsi bahasa adalah sebagai berikut. Yang pertama, fungsi instrumental. Penggunaan bahasa untuk mencapai suatu hal yang bersifat materi seperti makan, minum, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, fungsi regulatoris, penggunaan bahasa untuk memerintah dan perbaikan tingkah laku. Yang ketiga, fungsi interaksional, penggunaan bahasa untuk saling mencurahkan perasaan pemikiran antara seseorang dan orang lain. Kemudian yang keempat, fungsi personal, seseorang menggunakan bahasa untuk mencurahkan perasaan dan pikiran. Yang kelima, fungsi heuristik, penggunaan bahasa untuk mengungkapkan tabir fenomena dan keinginan untuk mempelajarinya. Kemudian yang keenam, fungsi imajinatif, penggunaan bahasa untuk mengungkapkan imajinasi seseorang dan gambaran-gambaran tentang discovery seseorang dan tidak sesuai dengan realita atau dunia nyata. Kemudian yang ketujuh, fungsi representasional, penggunaan bahasa untuk menggambarkan pemikiran dan wawasan serta menyampaikan kepada orang lain. Nah, kemudian Kneller mengemukakan tiga fungsi bahasa sebagaimana yang dikutip oleh Jujun dalam filsafat ilmu, yaitu simbolik, emotif, dan afektif. Jadi fungsi simbolik dan fungsi emotif menonjol dalam komunikasi ilmiah, sedangkan fungsi afektif menonjol dalam komunikasi estetik. Sedangkan Buchler membedakan fungsi bahasa ke dalam bahasa ekspresif, bahasa konatif, dan bahasa representasional. Jadi bahasa ekspresif yaitu bahasa yang terarah pada diri sendiri, yakni si pembicara. Kemudian bahasa konatif yaitu bahasa yang terarah pada lawan bicara. Dan kemudian bahasa representasional yaitu bahasa yang terarah pada kenyataan lainnya, yaitu apa saja selain si pembicara atau lawan bicara. Kemudian Desmond Morris mengemukakan 4 fungsi, yaitu yang pertama information talking, pertukaran keterangan dan informasi. Yang kedua mutalking, hal ini sama dengan fungsi bahasa ekspresif yang dikemukakan oleh Buchler. Kemudian yang ketiga exploratory talking, sebagai ujaran untuk kepentingan ujaran sebagaimana fungsi estetis. Kemudian yang keempat grooming talking, tuturan yang sopan yang maksudnya kerukunan melalui percakapan, yakni menggunakan bahasa untuk memperlancar proses sosial dan menghindari pertentangan. Kemudian kita masuk yang kedua, bahasa sebagai sarana berpikir ilmiah. Nah, di samping menguasai langkah-langkah, tentunya kegiatan ini dibantu oleh sarana berupa bahasa, logika matematika, dan statistika. Nah, berbicara masalah sarana ilmiah, ada 2 hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, sarana ilmiah itu merupakan ilmu dalam pengertian bahwa ia merupakan kumpulan pengetahuan yang didapatkan berdasarkan metode ilmiah, seperti menggunakan pola pikir induktif dan deduktif dalam mendapatkan pengetahuan.
Yang kedua, tujuan mempelajari sarana ilmiah adalah agar dapat melakukan penelaahan ilmiah secara baik. Dengan demikian, jika hal tersebut dikaitkan dengan berpikir ilmiah, sarana ilmiah merupakan alat bagi cabang-cabang pengetahuan untuk mengembangkan materi pengetahuan berdasarkan metode ilmiah. Nah, bahasa sebagai alat komunikasi verbal yang dipergunakan dalam proses berpikir ilmiah, di mana bahasa merupakan alat pikir dan alat komunikasi untuk menyampaikan jalan pikiran tersebut kepada orang lain, baik pikiran yang berlandaskan logika, induktif, maupun deduktif. Nah, dengan kata lain, kegiatan berpikir ilmiah ini sangat berkaitan erat dengan bahasa. Menggunakan bahasa yang baik dalam berpikir belum tentu mendapatkan kesimpulan yang benar, apalagi dengan bahasa yang tidak baik dan benar. Premis yang salah akan menghasilkan kesimpulan yang salah juga. Semua itu tidak terlepas dari fungsi bahasa itu sendiri sebagai sarana berpikir. Kemudian kita masuk yang ketiga, bahasa ilmiah dan bahasa agama. Ada dua pengertian mendasar tentang bahasa agama. Yang pertama, bahasa agama adalah kalam ilahi yang terabadikan ke dalam kitab suci. Yang kedua, bahasa agama merupakan ungkapan serta perilaku keagamaan dari seseorang atau sebuah kelompok sosial. Nah, kemudian walau ada perbedaan antara kedua bahasa ini, namun keduanya merupakan sarana untuk menyampaikan sesuatu dengan gaya bahasa yang khas. Nah, kemudian bahasa ilmiah dalam tulisan-tulisan ilmiah, terutama sejarah, selalu dituntut secara deskriptif sehingga memungkinkan pembaca untuk ikut menafsirkan dan mengembangkan lebih jauh. Sedangkan bahasa agama selain menggunakan gaya deskriptif, juga menggunakan gaya preskriptif, yakni struktur makna yang dikandung selalu bersifat imperatif dan persuasif, di mana pengarang menghendaki si pembaca mengikuti pesan pengarang sebagaimana terformulasikan dalam teks. Dengan kata lain, gaya bahasa ini cenderung memerintah. Nah, kemudian bahasa agama dengan pengertian pertama yang berasal dari Tuhan tidaklah selalu tidak baik, di mana Dia maha bijak dalam memilah dan memilih ungkapan dengan tepat dan sesuai dengan ruang, waktu, dan objek yang dituju. Dengan demikian, tampaklah kelebihan dan kekurangan antara bahasa ilmiah yang digunakan manusia dalam kegiatan ilmiahnya dengan bahasa agama yang dipesankan Tuhan kepada manusia untuk menyampaikannya. Di sisi lain juga bahasa ilmiah dapat digunakan dalam bahasa agama, baik dalam definisi pertama maupun kedua, tetapi bahasa agama tidak selalu dapat digunakan dalam bahasa ilmiah. Baik, itu adalah penjelasan mengenai bahasa. Sekarang kita masuk pada bagian matematika. Nah, dalam abad ke-20 ini, seluruh kehidupan manusia sudah mempergunakan matematika. Baik matematika ini sangat sederhana, hanya untuk menghitung 1, 2, 3, maupun yang sampai sangat rumit. Misalnya perhitungan antariksa. Nah, filosofi modern juga tidak akan tepat bila pengetahuan matematika tidak mencukupi. Nah, banyak sekali ilmu-ilmu sosial sudah mempergunakan matematika sebagai sosiometri, psikometri, ekonometri, dan seterusnya. Hampir dapat dikatakan bahwa fungsi matematika sama luasnya dengan fungsi bahasa yang berhubungan dengan pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Kemudian yang pertama, matematika sebagai bahasa. Nah, matematika adalah bahasa yang melambangkan serangkaian makna dari serangkaian pernyataan yang ingin kita sampaikan. Lambang-lambang matematika bersifat artifisial yang baru mempunyai arti setelah sebuah makna diberikan kepadanya. Tanpa itu, maka matematika hanya merupakan kumpulan rumus-rumus yang mati. Nah, bahasa verbal mempunyai beberapa kekurangan. Untuk mengatasi kekurangan yang terdapat pada bahasa verbal, kita berpaling kepada matematika. Dalam hal ini, kita katakan bahwa matematika adalah bahasa yang berusaha
untuk menghilangkan sifat majemuk dan emosional dari bahasa verbal. Nah, lambang-lambang dari matematika yang dibuat secara artifisial dan individual yang merupakan perjanjian yang berlaku khusus untuk masalah yang sedang kita kaji. Kemudian, matematika mempunyai kelebihan lain dibandingkan dengan bahasa verbal. Matematika mengembangkan bahasa numerik yang memungkinkan kita untuk melakukan pengukuran secara kuantitatif. Nah, bahasa verbal hanya mampu mengatakan pernyataan yang bersifat kualitatif. Demikian juga maka penjelasan dan ramalan yang diberikan oleh ilmu bahasa verbal semuanya bersifat kualitatif. Nah, sifat kuantitatif dari matematika ini meningkatkan daya prediktif dan kontrol dari ilmu. Ilmu memberikan jawaban yang lebih bersifat eksak yang memungkinkan pemecahan masalah secara lebih tepat dan cermat. Matematika memungkinkan ilmu mengalami perkembangan dari tiap kualitatif ke kuantitatif. Baik, sekarang kita masuk yang kedua, matematika sebagai sarana berpikir deduktif. Matematika merupakan ilmu deduktif. Nah, nama ilmu deduktif diperoleh karena penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi tidak didasari atas pengalaman seperti halnya yang terdapat di dalam ilmu-ilmu empirik, melainkan didasarkan atas deduksi-deduksi atau penjabaran-penjabaran. Nah, matematika merupakan pengetahuan dan sarana berpikir deduktif. Bahasa yang digunakan adalah bahasa artifisial, yakni bahasa buatan. Keistimewaan bahasa ini adalah terbebas dari aspek emotif dan afektif serta jelas kelihatan bentuk hubungannya. Pola berpikir deduktif banyak digunakan baik dalam bidang ilmiah maupun bidang lain yang merupakan proses pengambilan kesimpulan yang didasarkan kepada premis-premis yang kebenarannya telah ditentukan. Nah, cara dalam semua pemikiran deduktif, maka kesimpulan yang ditarik merupakan konsekuensi logis dari fakta-fakta yang mendasarinya. Kesimpulan yang ditarik tak usah diragukan lagi. Nah, dalam penalaran deduktif, bentuk penyimpulan yang banyak digunakan adalah sistem silogisme, dan bahkan silogisme ini disebut juga sebagai perwujudan pemikiran deduktif yang sempurna. Sekarang kita masuk pada yang ketiga, matematika untuk ilmu alam dan ilmu sosial. Matematika merupakan salah satu puncak kegemilangan intelektual. Di samping pengetahuan mengenai matematika itu sendiri, matematika juga memberikan bahasa, proses, dan teori yang memberikan ilmu suatu bentuk dan kekuasaan. Fungsi matematika menjadi sangat penting dalam perkembangan berbagai macam ilmu pengetahuan. Nah, dalam perkembangan ilmu pengetahuan alam, matematika memberikan kontribusi yang cukup besar. Kontribusi matematika dalam perkembangan ilmu alam lebih ditandai dengan penggunaan lambang-lambang bilangan untuk penghitungan dan pengukuran, di samping hal lain seperti bahasa, metode, dan lainnya. Berbeda dengan ilmu sosial yang memiliki objek penelaahan yang kompleks dan sulit dalam melakukan pengamatan. Di samping objek penelaahan yang tak berulang, maka kontribusi matematika tidak mengutamakan pada lambang-lambang bilangan. Adapun ilmu-ilmu sosial dapat ditandai oleh kenyataan bahwa kebanyakan dari masalah yang dihadapinya tidak mempunyai pengukuran yang mempergunakan bilangan, dan pengertian tentang ruang adalah sama sekali tidak relevan. Marilah kita lihat mengapa seorang ilmuwan menggunakan model matematis. Pertama, karena bahasa matematika merupakan suatu cara yang mudah dalam memformulasikan hipotesa keilmuan. Cara ini memaksa ahli teori dalam berbagai ilmu untuk memformulasikan hipotesanya dalam bentuk yang persis dan jelas. Hasil ini yang mungkin mengejutkan para ahli pengetahuan sosial, namun
merupakan satu contoh yang baik tentang semangat ahli matematika murni yang memberikan suatu dalil yang berguna. Itu adalah penjelasan mengenai matematika. Semoga apa yang saya jelaskan tadi mengenai sarana ilmiah yaitu bahasa dan matematika, semoga teman-teman dapat mengerti dan dapat memahaminya dengan baik. Semoga dapat berguna bagi teman-teman, tentu saja dapat berguna bagi saya sendiri. Mohon maaf bila ada kesalahan kata yang saya ucapkan, mohon dimaafkan. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk menonton video saya. Sampai bertemu pada video berikutnya. Terima kasih.